Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bersemangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, setelah libur 1 bulan kita bertemu kembali. Dan malam ini kita ngaji Al-Hikam ya, sambil saya nyiapkan aplikasi saya ya. Dan ngaji tematik yang panjenengan punya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan keberagamaan secara umum. Monggo mari kita diskusikan, nanti kita bukakan kitab-kitabnya. Yang berikutnya, mari kita awali ngaji ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu diparingi sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, dan anak cucunya oleh Allah dicukupi lahir dan batinnya. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita buka, selain membaca doa tadi, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan simak di layar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'zumu adz-dzambu. Ini ngaji tentang kebesaran Allah dan kemurahan Allah, yaitu hikmah yang ke-49. Ya. Di dalam kitab ini diterangkan bahwa la ya'zumu adz-dzambu indaka. La ya'zumu adz-dzambu indaka, bahwa orang yang berdosa, misalnya panjenengan dan saya pernah berdosa. Ini hikmah yang ke-49. Sebelum baca hikmahnya, sebaiknya kita ini coba merenungkan ayat ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Jadi Allah mengampuni wa may yaghfirudz, niki dikatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Surat Az-Zumar ayat 43. Jadi Allah mengingatkan kepada kita tentang surat Az-Zumar ayat 53. Suratnya keberapa Az-Zumar itu? Surat keberapa? Panjenengan lihat surat Az-Zumar ayat yang ke-53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ibadi, sampaikan pesan saya, kira-kira begitu. Sampaikan pesan saya wahai Muhammad, ya ibadi. La ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku
asrafu, mereka yang telah, alladzina asrafu, mereka yang telah melampaui batas. Melampaui batas itu bermacam-macam ya. Tidak melakukan perintah Allah itu termasuk melampaui batas. Yang berikutnya orang minum minuman keras itu juga melampaui batas. Orang yang melanggar perintahnya Allah sekecil apapun itu dianggap melampaui batas. Pokok yang melanggar perintah Allah itu namanya melampaui batas. Nah, orang yang melampaui batas dengan perbuatan dosa, itu oleh Allah diseru, dipanggil, saking sayangnya Allah kepada kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Ya, setiap zaman itu banyak ada terus orang yang melampaui batasnya. Contohnya mencuri itu melampaui batas, korupsi melampaui batas. Naudzubillah min dzalik. Orang yang mabuk melampaui batas. Orang berzina, naudzubillah, itu melampaui batas. Orang apalagi sampai mabuk, berzina, membunuh. Ini kan di media sosial itu kan banyak berita itu. Kemarin-kemarin, ya hari ini di Sumatera Barat ini, Padang Pariaman itu membunuh, memutilasi tiga orang. Itu namanya melampaui batas. Itu namanya israf. Ya. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wah, ini kalimat yang sangat penting. La taqnatu, jangan pernah memutus harapan kasih sayangnya Allah. Jangan sampai putus harapan. Gitu ya. Niki yang berfirman Allah. Ya, la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang yang sudah melampaui batas, ya, tolong la taqnatu min rahmatillah. Katanya Allah, jangan sekali-kali berputus asa bahwa Allah sudah tidak sayang kepada jenengan. Jangan. Nanti keturutan Allah tidak sayang kepada jenengan. Jadi misalnya kamu aduh aku lo duduk opo-opo, saya nggak punya apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Misalnya saya lo cuma orang, maaf ya, saya cuma orang yang, maaf ya, yang ibadahnya biasa-biasa, dosa saya terlalu banyak. Dulu saya mantan pemain apa itu cap jeki misalnya ya. Bola di gelundung itu loh, cap jeki ya. Ya jeki ya, jiki. Ya kalau orang kampung saya ngomongnya cap jeki gitu ya, main jeki gitu. Dulu di kampung saya tahu itu. Zaman ini tanggapan video kotak itu loh. Tahun 87, 88, 90. Enggak 86, 87, 89 itu bola jeki itu rame. Oke. Saya mantan pemain bola jeki. Saya peminum minuman keras. Kalau itu sudah terlanjur, ya, menurut Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, pelakunya itu tidak boleh putus asa. Rahmat Allah terbuka lebar-lebar. Pokok bertaubat. Lah Allah menegaskan sampai innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ini perhatikan baik-baik ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru dzunuba jami'an. Ini panjenengan membaca ayat ini kalau dibaca pakai terjemah itu kurang, rasa penghayatannya itu nggak keren, kurang menukik. Di dalam variabel innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, di situ ada dua taukid. Apa taukid itu? Taukid itu adalah kalimat yang disampaikan dengan pernyataan
penegasan sungguh. Di sini ada dua. Yang pertama, innallaha, sesungguhnya Allah. Takut gak percaya? Takut gak percaya hambanya bahwa kalau berbuat dosa sebesar apapun, asal bertaubat, maka Allah ampuni. Kemudian innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa jami'an. Nah, jami'an ini namanya taukid. Jadi di sini ada dua taukid. Kalau diterjemah pakai ilmu balaghah, itu ada dua sungguh. Sungguh Allah mengampuni semua dosa. Maaf, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa apapun. Jami'an, semuanya. Nah gitu. Takutnya orang nggak percaya, yang diampuni oleh Allah cuma sebagian. Nah gitu. Enggak, jami'an. Maka kalau ngaji balaghah, jami'an, ajma'in, itu namanya taukid. Kullun, jami'un, ajma'u maksud saya, ajma'u. Terus semuanya dan saudara-saudaranya itu. Abta'u, abta'u, nah gitu. Ya nggak perlulah dijelaskan di sini, misalkan nggak butuh itu. Maksudnya kalau jenengan tahu bahwasanya kalimat itu dahsyat maknanya, butuh diterangno. Di situ ada dua penegasan dengan inna dan jami'. Kok begitu Ustaz? Kok dikasih sungguh? Iya, takut kita nggak percaya. Gitu loh. Biar orang itu percaya, Allah ngomong sungguh dua kali. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah, gitu. Kira-kira kalau tidak dikasih jami'an itu, orang sananya dosa apa saja yang diampuni Allah? Gitu. Kabeh. Gitu. Ustaz, katanya musyrik gak diampuni, le gak taubat. Gitu. Le taubat diampuni. Nah, para sahabat seperti Sayyidina Umar yang semula nyembah berhala, kemudian masuk Islam, bertaubat, diampuni. Yang dimaksud musyrik, menyekutukan Allah, syirik, menyekutukan Allah, gak diampuni. Maksudnya adalah mati sebelum bertaubat dalam keadaan nah itu gak diampuni. Tapi kalau ada orang Islam meninggal dunia, dia Muslim, la ilaha illallah, Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad sebagai Rasulullah. Pernah, naudzubillah min dzalik, pernah mencuri, pernah mabuk, belum sempat bertaubat, harapannya masih ada diambut dengan membawa la ilaha illallah. Tapi ini tidak berarti dipahami begini, oleh kono ya wis aku mek la ilaha illallah tak lalu gak sholat. Bukan begitu. Maksudnya Allah itu mempunyai rahmat yang tidak bisa diukur dengan akal pikiran kita. Secara syariat, orang yang sudah beragama Islam, menurut hadis sahih riwayat Imam Bukhari, yaitu kita sudah diberi tiket, walaupun akhirnya bagi orang yang berdosa punya tiket la ilaha illallah, tetap disiksa di akhir untuk menebus dosanya. Tapi punya harapan satu, apa? La ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang sampai mati masih memegang tiada Tuhan selain Allah, maka dia masih punya harapan masuk surga, walaupun jaraknya lama. Karena disiksa dulu. Tapi kan lumayan daripada yang mati dalam keadaan musyrik. Mati dalam keadaan musyrik, menyekutukan Allah, menuhankan jabatan, menuhankan toko, menuhankan warung, menuhankan burung. Itu masih dulu berarti. Ya, karena tukang burung dia. Menuhankan karung, menuhankan emas, menuhankan uang, menuhankan selainnya Allah.
apa saja wis. Mati dalam keadaan menuhankan selain Allah, maka dia dalam keadaan musyrik. Menuhankan dalam arti betul-betul menganggap, ya Allah, alhamdulillah, betul-betul menganggap bahwa tiada apa yang menjadi Tuhan itu adalah bukan Allah. Bukan Allah yang jadi Tuhan, tapi selainnya Allah. Nah, niki Bapak Ibu, dikatakan di dalam surat Az-Zumar ayat 53, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Nah, gitu kan? Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha mengampuni dan maha penyayang. Oleh karenanya, wa anibu ila rabbikum. Ayo kembali kepada Tuhan kalian. Garis miring bertaubat. Wa aslimu lahu. Kalau keluar dari Islam, maka masuk Islam lah lagi. Gitu loh. Terus min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datang siksa-siksa kepada kalian, summalatun sorun, kemudian kalian tidak diberi pertolongan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Imam Ibnu Athaillah, nah, dalam kitab Al-Hikam ini di hikmah yang ke-49 membuat tulisan kayak begini, la ya'zumud dzambu indaka azamatan tasudduka an husnidzan billah ta'ala. Jadi jangan sekali-kali dosa yang terjadi kepada kita menyebabkan kita ini terhalangi tidak menganggap Allah sebagai zat yang maha pengampun. Coba bayangkan panjenengan, dosa apa yang tak dilakukan oleh Sayyidina Umar itu? Macam-macam gitu sebelum masuk gitu. Berarti Allah itu sangat luar biasa. Apalagi kepada orang seperti panjenengan ini, seperti saya. Udahlah, Allah sangat sayang kepada saya dan panjenengan ini. Sangat disayang. Apalagi orang seperti Pak Huda, Allah itu tambah ngesak no. Gak tega. Awake cilik, kupluke gede. Gitu. Jadi Pak, kita ini oleh Imam Ibnu Athaillah diberi cara pandang yang membuat kita ini optimis. Jangan pesimis, semangat. Orang Islam itu harus ceria. Walaupun gak punya uang, harus ceria. Loh iya, gak ada uang mesem Mbak. Jangan ditutur nolak sama gak ada duit. Itu merendahkan rahmatnya Allah. Kenapa? Untuk tersenyum tidak butuh uang. Tinggal ngaji. Selain ngaji, berzikir kepada Allah. Selain berzikir, cari teman yang baik-baik. Teman yang semangat ke masjid, semangat pengajian, semangat berbuat baik. Kenapa? Kebaikan sekecil apapun oleh Allah dibalas di dunia dan akhirat. Di antara balasannya adalah apa? Di antara balasannya hatinya diberi kebahagiaan. Maka sayang kalau saya dan panjenengan ini tidak berbahagia, itu sayang. Kenapa kok sayang? Sangat disayangkan lantaran orang yang tak berbahagia itu menunjukkan rahmatnya Allah tak berpihak kepadanya. Hatinya sumpek terus. Kurban sudah, makan daging kambing sudah, daging sapi sudah, uang yo ada, rumah ada, gitu. Masa sih sumpah? Ini berarti katanya di dalam kitab Tazkiyah atau di dalam kitab-kitab Tazkiyatul Nafs, seperti kitabnya Imam Ghazali. Iya, orang yang sumpah pikirannya itu bertanda hatinya sedang sakit.
Kenapa kok sakit? Lantaran gak makan. Apa makanannya? Hati. Zikir kepada Allah dan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Itu namanya kutul kulub. Makanannya hati itu berbuat kebaikan. Ya datang sini namanya kutul kulub. Ustaz, saya sudah ke pengajian kok masih sumpah. Saman pulang zikir. Insya Allah cepat tidur. Setelah pulang zikir. Karena orang yang berzikir itu cepat ngantuk. Nggih. Nah, ya coba guys. Tapi kalau ngantuk-ngantuk baca WhatsApp langsung sap gitu ya. Iya. Jadi kalau gak ngantuk baca Quran jadi ngantuk baca WA langsung gak Lah iya ono opo ne WA itu. Saya juga heran. Saya sendiri soalnya, Pak. Bukan sampean sudah pasti soalnya, gitu ya. Maaf, saya tadi itu ngantuk berat, capek. Karena pengajian sehari ada 2. Lalu jagain anak-anak ngaji TPQ di pondok. Ya, rame-rame gitu ya. Coba sampai saya tak tinggal. Istri yang tak suruh ngajar, sampai saya ngajar sih, ambil nunggu ustadz yang lain. Apa saudara? Pulang saya di kamar. Maaf ya, saya sudah ancang-ancang masuk apa enggak ya saya gitu loh. Nggak kuat saya, capek banget. Masuk kamar, pegang HP saja, megang tasbih ini. Baca zikir saya, sampai dapat 500-an ya. Ya, di sela-sela baca zikir buka lah mau gak ngantuk iki lho ya Allah. Dasar apa ya? WA ini obat segala-galanya ya. Nggih nang mboten Bu. Ya ibu-ibu yang ngaji itu ambil ngaji ndak delok WA itu gitu loh. Tapi baguslah daripada lihat WA di rumah mending lihat WA di pengaji. Oleh loro sale, oleh delok WA ambil delok pengajian gitu. Maka zaman sekarang kalau ada jamaah mulai pengajian saling tanya, Mbak, tadi ngaji apa ya? Aku lali mang, betul Pak, apa ya aku ya? Kenapa? Karena waktu ngaji buka nggak apa-apa, itu memang sudah zamannya lah. Itu jauh lebih bagus buka WA di pengajian daripada buka WA di rumah gak ngaji. Itu lebih bagus Mas Yan. Kalau saya begitu berpikirnya. Iya. Tidak apa-apa. Subhanallah. Kita semuanya, semoga yang ngaji online. Oke, waalaikumsalam semuanya. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan semuanya. Oke. Ini sekarang ngaji Al-Hikam. Oke. Sambil konten ini namanya. Kiai kontainer. Jadi kalau ngaji buat YouTube dan TikTok ya. Yang YouTube semuanya, TikTok semuanya. Kalau TikTok saya nggak begitu konsen. Iya. Repot gitu, kebanyakan yang diurus. Ya saya fokus ke YouTube-nya aja lah. Iya gitu. Kadang di YouTube itu saya dibully juga itu. Ustaz ngaco itu lah. Wah macam-macam lah. Ustaz kita Bruce kadang gitu itu. Iya di YouTube itu kadang itu. Macam-macam lah. Jadi nggak usah direken. Di dunia itu kita mau berbuat baik sebanyak apapun. Ngaji ini kan baik dong. Daripada YouTube dan TikTok diisi yang nggak guna-guna lah, mending diisi pengajian dong. Lah kita ngisi pengajian aja pun itu masih dibully. Iya. Maka di dunia ini tidak usah berharap pujian orang. Jangan pernah, ini Al-Hikam nih gini. Ya. Di dunia ini jangan pernah berharap orang itu muji kita. Kita nggak usah cari penghargaan manusia. Percuma. Dihargai manusia itu loh, nggak akan mundak derajatnya. Misalnya Pak siapa ini? Pak Mudai muji-muji saya. Ustaz saya kalau dengar pengajian sampean itu gini. Iya mek muji tok ana duwite. Iya. Kira-kira begitulah gampang kasar-kasarannya. Artinya bagaimana kalau ada pujian, ada makian, itu biasa saja.
Kenapa? Kita nggak butuh pujian dan tidak butuh apapun kepada makhluk. Kita hanya bercinta dengan Allah. Dalam tanda petik, kita hanya mau nyaman dengan Allah. Kalau kita dan semuanya ini sudah ingin mendapatkan kenyamanan bersama Allah, maka dengan makhluk itu dia tidak akan pernah terkena gesekan hatinya, gak pernah sakit hati dibully, dan gak bangga, gak besar kepala ketika dipuji. Kenapa? Gak ada urusannya dengan akhirat kok. Misal saya dipuji dengan Pak Mudai, memangnya saya langsung bisa masuk surga? Atau bertambah pahala saya? Tidak. Maka dipuji gak ada masalah, dibully pun tidak masalah. Kenapa? Gak ada hubungannya dengan Allah. Nah, itu yang butuh latihan itu, latihan. Hati ini perlu ditancapkan terus ilmunya bahwa saya hanya ingin berurusan dengan Allah. Kalau berurusan dengan makhluk, sekedarnya saja, tidak lebih dari itu. Misalnya saya ngaji, ya udah keperluannya ngaji, gak lebih dari itu. Sampean merungokno, gak merungokno, misalnya ya, mendengarkan atau tidak itu udah ada. Sebenarnya esensinya tidak ke sana. Esensinya saya ngaji, begitu. Nah ini sedikit sharing gitu ya. Baik papan nanti balik papan, balik papan itu mana ya? Kalimantan apa? Baik semuanya, balik papan hadir Ar-Rasyid. Semuanya sehat, yang ngaji online sehat, berkah, kabul hajat semua. Yang belum dapat jodoh diberi jodoh yang baik. Yang belum kerja semoga diberi kerjaan yang berlimpah berkah ya. Nah, kita lanjut materi. Berdasarkan surah apa tadi? Az-Zumar ayat 53, 54. Ya. Jangan pernah pesimis kalau pernah berbuat dosa sebesar apapun. Kenapa? Allah mengampuni asal kita kembali kepada Allah. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a wa anibu ila rabbikum. Ya, kembali kepada Tuhanmu. Allah pasti mengampuni dosa kalian. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adabu summa la tunshur. Maka Imam Ibnu Athaillah memberikan hikmah la ya'dhumudz dzambu indaka 'azamatan tasudduka an husni dzanni billahi ta'ala. Ya, tidak ada dosa yang jangan sekali-kali, kira-kira begitu ya. Jangan sekali-kali dosa itu yang besar kejadiannya, dosanya besar sampai menghalangi, menutup pikiran dan hati kita tentang besarnya rahmat Allah dan ampunannya. Ya, jangan sampai kayaknya saya sudah masuk neraka nih. Kenapa? Dosa saya besar. Saya pernah korupsi sebesar sekian triliun. Saya pernah minum minuman keras habis 50 tong. Ya, karena mulai sebelum lahir sudah minum minuman keras. Misalnya ibunya minum minuman keras, lahir minum minuman keras, nyusu air susunya itu ada kontaminasi minuman keras. Misalnya dosanya sudah terlalu besar, sudah terlanjur dilakukan dan sudah terjadi, sudah lewat, sudahlah, tidak ada dosa yang besar manakala dihadapkan dengan keagungan ampunan Allah dan keagungan rahmat Allah SWT. Dari mana tahu? Surat Az-Zumar ayat 53, 54. Fa innaman arafa rabbahu istasghara fi jambi karamihi dzambuhu. Barang siapa yang paham, kenal keagungan dan rahmat Allah yang luas tak bertepi, maka di sisi kemuliaan Allah dan kedermawanannya Allah, semua dosa itu kecil, gak ada apa-apanya. Semua dosa itu kecil asal kita kembali kepada.
Gitu. Asal kembali lo ya, olah balik mana? Ya, setelah bertaubat sudah tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Waalaikumsalam. Ustadz Pasuruan Purwosari hadir G. Jawa Timur hadir G. Pondok mana ini tak? Jember Nyimak ya. Pondok pesantren. Oh ini di masjid ini. Ini namanya Masjid Roti Ebos. Iya. Masjid Roti Ebos. Ya karena di dekatnya masjid ada pabrik roti. Yaitu pemilik masjidnya. Batu Licin hadir. Apa Batu Licin? Di mana Batu Licin? Oh, Sumatera. Kalimantan. Oh ya, ini banyak Kalimantan yang hadir. Alhamdulillah Pak Haji, jamaahnya banyak nih. Ya alhamdulillah. Kita lanjut ya. Fa inna man arafa rabbahu istasghara fi jambi karami dzambu. Orang yang mengerti, yang merasa rahmatnya Allah itu sangat luas, ampunan Allah tak terbatas, asalkan bertaubat, maka sebesar apapun dosa yang ia lakukan, dengan bertaubat dia harus meyakini Allah mengampuni dosanya. Gitu. Nah ini ada selain surat Az-Zumar, saya ajak panjenengan untuk merenungkan hadis ini. Yaitu ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Penting untuk kita agar selalu tersenyum, tidak pesimis dengan segala apa yang sudah lewat dan terjadi. Yang sudah lalu biarlah berlalu. Ya, yang lalu biar berlalu itu lagunya Yusuf Mansur itu kalau salah itu. Nah ini ya. Nah ini Bapak Ibu. Ya. Jadi yang lalu itu biarlah berlalu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Muslim. Niki Rasulullah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Muslim ke 2749. Catat ini. Wallazi nafsi biyadihi. Demi Allah yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya. Laulam tuznibu, ya, andaikan kalian tidak berdosa sama sekali. Jadi andaikan makhluk di dunia ini tidak ada yang berdosa, yang muslim tidak ada yang berdosa sama sekali, maka la zahaballahu bikum, maka kalian akan disirnakan semua. Wala ja'a biqaumin, dan Allah akan mendatangkan kaum yudhnibuna, yang mereka berdosa, fayastaghfirunallaha, lalu mereka meminta ampunan kepada Allah, fayughfar lahum, lalu Allah ampuni mereka. Jadi kaumpama di dunia ini makhluk tidak ada yang berdosa, maka disirnakan oleh Allah, katanya Nabi, diganti makhluk yang pandai berbuat dosa, lalu pandai bertaubat. Artinya bagaimana? Kalau menurut keterangannya Imam Ghazali, jenenge menungso itu mesti anduweni itu dosa, enggak ada. Sama jangan pernah di dunia ini berharap bersih dari dosa. Dihapus gak ada ini gak ada itu, mesti ono. Itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua begini, kalau ada orang berbuat dosa, jangan membenci orangnya, bencilah kelakuannya. Nah kadang kita ini mencampur aduk. Akhirnya apa? Bencinya kepada orang yang berbuat dosa, kepada orangnya, bukan benci kepada kelakuan. Kepada kelakuannya kita membencinya, karena itu dimurkai oleh Allah. Tapi kepada pelakunya kita sayangi, doakan semoga dia bertaubat kepada Allah. Itu abot, berat itu. Bersikap seperti itu tuh berat. Sayang kepada orang yang berlaku dosa itu loh berat. Kenapa? Kalau kita sudah menjadi orang yang punya kebaikan, itu ada kecenderungan melihat orang yang berbuat dosa seakan-akan dirinya itu lebih baik dari dia. Padahal belum tentu. Bisa saja nanti terbalik keadaan. Bisa terbalik. Yang dulu itu taat jadi ahli maksiat. Yang dulu ahli maksiat
Yang dulu ahli maksiat berbalik menjadi orang yang taat. Walaupun itu tidak banyak, tapi itu kenyataan. Allah itu bisa membolak-balikkan hati. Gitu. Banyak kok dulu rajin pengajian, tiba-tiba putus gak pernah pengajian. Banyak yang dulu gak pernah ke pengajian, bahkan senangannya main domino misalnya, berbalik sekarang ahli pengajian. Dan itu segalanya itu ada di dalam kendali hakikat Allah. Yang akan menjadikan apa itu kita tidak tahu, sama-sama tidak tahu. Maka ini hadis Sahih Muslim ini menjadi pedomannya Imam Ghazali di dalam di dalam bab apa itu, bab larangan bersikap ujub. Ya, Imam Ghazali menjelaskan bab ujub. Ujub itu mengagumi diri sendiri karena perbuatan baik itu lebih parah daripada orang yang berbuat maksiat kepada Allah dengan cara maksiat dohir. Ujub itu merasa dirinya baik. Ya, jadi katanya Imam Ghazali, orang yang mempunyai ini, ya. Nah, jadi orang junub itu orang ujub maksud saya. Orang ujub itu adalah efeknya meremehkan orang lain. Lah, meremehkan orang lain itu buah daripada penyakit ujub, yaitu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Padahal orang yang berbuat dosa itu kemungkinannya berbalik menjadi orang ahli berbuat amal soleh, itu kemungkinannya sangat kuat. Sangat kuat bila kita sandingkan dengan apa? Luasnya rahmat Allah dan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga katanya Imam Al-Ghazali dalam hal ini, kita tidak boleh orang mempunyai sikap ujub. Nanti takutnya apa? Takutnya kita ini berdosa tidak terasa kalau itu dosa. Misalnya saya meremehkan Pak Huda, tidak boleh. Walaupun Pak Huda kelihatannya amalnya sedikit. Atau bahkan saya meremehkan orang yang pelaku dosa, ada pemabuk, tuasar orang kena gitu, misalnya ya, sampai membenci kepada orangnya, bukan membenci perbuatannya. Karena itu sesuatu yang susah dipisahkan. Kok begitu Ustaz? Iya, karena sebesar apapun dosa, itu memang Allah membuat, maaf, dalam tanda petik, skenario seakan-akan begitu. Tapi tidak berarti itu secara utuh Allah membuatnya begitu. Hakikatnya itu Allah seperti membuat skenario. Ya, yang berdosa itu biar disuruh bertaubat. Lalu yang berikutnya biar merasakan bahwasanya orang itu untuk mengendalikan dirinya sendiri saja nggak mampu, apalagi mengendalikan orang lain. Mengendalikan dirinya untuk tidak berdosa itu loh berat. Kalau tidak ditolong oleh Allah, maka Allah nyuruh balik. Ayo balik ke saya. Pokok setelah itu jangan balik ke dosanya lagi. Nah, Nabi katanya Imam Al-Ghazali, Nabi bersabda, "Laulam tuznibu la khasyitu alaikum ma huwa akbar min dalika." Iya. Katanya Nabi yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali, ngambil dari Imam Muslim, dari Imam dari Imam Al-Bazzar dan Ibnu Hibban, dan dalam kitabnya Imam Baihaqi. Imam Baihaqi juga meriwayatkan hadis, tapi redaksinya ada tambahan begini: laulam tuznibu, andaikan kalian tidak berdosa secara zahir, la khasyitu alaikum ma huwa akbar min dalika. Saya khawatir kalian kena dosa yang lebih besar dari dosa zahir.
Apa itu? Al-ujbu. Jadi kalau misalnya dibanding-banding, amin saya unik Pak ya. Ada orang berdosa. Dosanya apa? Mohon maaf. Dosanya nonton bioskop. Dosanya nonton minum minuman keras. Itu menurut hadis ini, Sahih Ibnu Hibban, Musnad Al-Bazzar, Sahih Muslim dalam satu riwayat dengan redaksi yang berbeda. Itu ada dosa yang lebih besar dari itu kata Nabi. Apa itu? Al-ujubu. Njogo hati ben gak rumangsa luwih apik itu. Jaga hati. Kenapa? Karena kalau kita itu telusuri lebih mendalam, iblis itu dosanya bukan dosa zahir. Dosa apa? Dosa batin. Dalam tanda petik, punya sikap yang buruk, mengatakan Nabi Adam itu dirinya itu lebih baik daripada Nabi Adam. Jadi takabur dan ujub yang ada di hati. Maka Nabi mengatakan, la khasyitu alaikum ma huwa akbar. Saya khawatir kalau kalian tak berdosa yang dosa dohir itu, maka kalian takutnya nanti malah kena dosa yang lebih besar dari itu. Apa itu? Al-ujubu. Merasa dirinya lebih baik. Ini ngaji hati namanya. Ngaji hati. Lah ngaji hati ini waduh, apa? Cobalah pikirkan panjenengan. Orang yang biasa pegang mic seperti saya sering pegang mic, menceramai orang banyak. Itu kalau nggak terkontrol, hatinya itu rumongso luwe pinter karo jamaah. Nggih napa boten? Oh iya. Kalau nggak terkontrol, maka seorang penceramah itu harus lebih banyak istighfarnya daripada yang ngerungokno. Kalau Pak Muda ini istighfarnya sehari 10.000, maka yang nyeramahi itu harus 100.000. Kenapa? Ngomongnya luwe akeh. Lah ngomong luwe akeh itu belum tentu benar semua. Mesti ada yang nggak dicocoki. Kenapa kok nggak dicocoki? Tersinggung. Sing ngrungokno ada yang tersinggung. Apalagi yang mendengarkan sampai ribuan. Maka istighfarnya harus lebih banyak. Takut apa? Takut di dalam kebaikan yang dia lakukan memunculkan sikap bahwa saya lebih baik daripada jamaah saya. Padahal nanti di hadapan Allah mungkin Pak Huda itu lebih baik daripada saya. Mungkin saja. Walaupun kemungkinannya kecil kan mungkin saja. Iya, kok begitu Zat? Iya, mungkin saja saya itu banyak takabur, merasa lebih pintar, lebih baik. Sementara Pak Huda karena sudah tidak punya pengetahuan apa-apa, meneng. Iya, ngrungokno tok. Akhirnya sifatnya tawadu. Karena ketawaduannya nanti di sisi Allah itu ditinggikan derajat. Karena di antara wali-wali Allah itu banyak yang dirahasiakan. Di antaranya siapa? Wali murid. Enggak, kekasih Allah itu banyak yang dirahasiakan. Mungkin Pak Udin itu adalah wali Allah, cuma ditutupi oleh Allah. Dengan cara apa? Ditutup dengan dikasih pekerjaan. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya jualan kerupuk. Akhirnya orang nggak tahu kalau dia wali. Kok bisa Ustaz? Iya. Dengan kesabarannya jualan kerupuk bertahun-tahun tidak pernah ngelamar untuk jadi menteri. Gara-gara kesabarannya itu Allah tersenyum. Ya Allah, Pak Udin ini sangat sabar menerima takdir saya. Nggak pernah nentang-nentang takdir, minta ingin jadi kepala desa. Akhirnya dengan kesabarannya jualan kerupuk diangkat jadi walinya Allah. Wali kesabaran. Ngeriman qanaah pada takdir Allah. Kan senang Allah akhirnya. Ya Allah, Pak Udin ini luar biasa. Bayangkan 70 tahun ditakdir menjadi jualan kerupuk itu loh, tidak pernah gerundel hatinya. Akhirnya Allah ridho kepada Pak Udin. Loh, apa ada yang lebih mulia daripada diridhoi Allah? Gak ada. Akhirnya Pak Udin itu ternyata wali Allah yang disembunyikan. Semoga begitu Bang.
Subhanallah. Lah kalau muridnya saja jadi wali, apalagi yang menerangkan kewaliannya, begitu loh ya. Ya tapi yang enggak selamanya begitu. Tapi secara teori begitu. Allah itu menyembunyikan 4 perkara di dalam 4 perkara. Sebagaimana apa itu namanya? Yang dikatakan oleh Imam Ja'far As-Shadiq di dalam kitab Ihya bab taubat itu. Maka kita gak boleh meremehkan Pak Udin. Gak boleh Pak Udin dianggap derajatnya lebih rendah daripada saya. Gak boleh. Haram hukumnya. Kok begitu? Jangan-jangan itu wali Allah. Iya. Sampai orang gak tahu itu adalah kekasihnya. Dari mana ciri-cirinya? Jamaah rajin. Walaupun sibuk jualan kerupuk misalnya. Jamaahnya rajin, pengajian istiqomah. Ada kematian selalu ada di depan. Setiap ada kematian Pak Udin terdepan. Bukan Yamaha saja yang terdepan. Mesti ngurus pemandiannya, ngurus ininya. Subhanallah. Ini amal yang luar biasa. Gitu. Siapa yang tahu kalau ini ternyata hebat di sisi Allah? Tidak ada yang tahu. Memang dirahasiakan oleh Allah. Namanya walinya wali wali apa namanya? Mastur. Oh, Pak Huda ini. Berarti wali mastur ini. Sudah tahu wali mastur. Mastur itu wali yang ditutup sampai gak ketahuan orang. Gitu. Maka Ustaz memangnya ada dalilnya. Loh, Nabi pernah nyinggung siapa? Nanti cari seorang hamba yang sangat hebat di sisi Allah. Siapa? Uwais Al-Qarni. Loh, Uwais Al-Qarni itu tukang apa? Itu namanya wali mastur. Gitu. Kalau Pak Muda itu ya gak mastur, ya gak masbul. Mbo wali apa itu ya? Wali murid, ya. Ya wali murid. Jadi gitu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita meremehkan kepada sesama. Ya hindari itu. Kalau sampai keprocut ngeremeh wong, hatinya itu keprocut, kepleset hatinya, ngeremehkan orang, maka beristighfarlah kepada Allah. Lalu minta petunjuk, ya Allah, tolong ya Allah, hati saya bimbing. Jangan kembali lagi saya meremehkan orang. Itu meremehkan orang biasa itu. Yang setara status sosialnya itu memang dianggap remeh, itu tidak boleh. Apalagi sampai meremehkan Ustaz. Wah, itu tambah parah itu ya. Iya. Tapi tidak berarti memuji saya enggak. Maksudnya apalagi orangnya itu secara status sosial ya orang baik, kalau diremehkan gitu. Takutnya bersamaan itulah Allah murka karena meremehkan hambanya. Karena meremehkan salah satu hamba Allah. Begitu ya. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam Al-Hikam yang kita baca niki bahwa orang yang melakukan dosa itu yang paling pokok adalah kalau dia punya pemahaman tentang kebesaran Allah, menyesal atas maksiatnya. Katanya Syekh As-Sarrubi, annan nadam alal maksiyah hayatul qalbi. Orang yang berbuat dosa, ya Allah yang orang yang berbuat dosa, apabila dia itu menyesal atas kemaksiatannya, itu berarti hatinya masih hidup. Nah, ini saya bacakan ya. Annan nadam alal maksiyati hayatul qalbi. Menyesali perbuatan maksiat, apalagi sampai nangis, ya, itu adalah tanda hatinya masih hidup. Tapi kalau berbuat dosa, gak merasa berdosa, contohnya apa? Punya sifat ujub, takabur di hatinya, gak merasa itu adalah perbuatan dosa. Sifat dosa, bukan perbuatan dosa, sifat dosa. Itulah baru di orang yang durjana di hadapan Allah. Ya, lah menyesal karena berbuat maksiat itu jangan sampai membuat orang itu putus asa, gitu loh. Katanya Imam Asy-Syarrubi, Syekh Asy-Syarrubi, asyara bihadza ila annal murad
an-nadam alladzi la yu'addilul ya'si min rahmatillah. Kalau menyesal karena perbuatan dosa, jangan sampai menyesalnya itu menyebabkan putus harapan kepada Allah. Gitu loh. Kenapa? Karena katanya surah Az-Zumar tadi itu, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu maha mengampuni seluruh dosa-dosa yang ditaubati oleh pelakunya. Gitu. Insya Allah panjenengan semuanya yang ngaji ini sudah berikhtiar untuk kembali kepada Allah. Semoga panjenengan dan saya ditakdirkan mati husnul khotimah. Karena tidak ada yang patut untuk kita rencanakan dengan maksimal kecuali rencana mati husnul khotimah. Rencana itu gimana? Ya berdoa itu. Selain berdoa, ya beramal soleh ini kan namanya merencanakan untuk husnul khotimah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ngaji di tempat ini, yang bareng-bareng ngaji malam ini, tolong diniatkan ini adalah ibadah. Ibadah untuk menjemput kematian dalam keadaan husnul khotimah. Karena orang yang tidak mengingat perencanaan mati husnul khotimah, dia hidupnya akan tersiksa. Tapi orang yang merencanakan mati dalam keadaan husnul khotimah, mencari keindahan setelah meninggal dunianya dalam keadaan indah, insya Allah hatinya akan selalu dibuat nyaman dan bahagia. Kenapa? Karena kehidupan di dunianya itu sekedar lewat dan sekedar sarana untuk mencapai kehidupannya yang kedua. Begitu. Walaupun ini tidak mudah, maka dari itulah latihan bersama. Di antaranya saling mengingatkan begini. Monggo Bapak Ibu, ayo bareng-bareng untuk berdoa agar kita diberi husnul khotimah. Begitu. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga panjenengan dalam rangka menunggu husnul khotimah niki diberikan sehat, taat ibadah. Begitu. Semoga Pak Mudai diparingi istiqomah. Alhamdulillah Pak Muda ini istiqomah di sini ngaji, asyura ngaji. Kalau online ngaji apa tuh? Online Kadang-kadang harus istiqomah juga, gitu ya. Bukan ngaji kita. Nih, di YouTube ini istiqomah. Gitu, insyaallah. Fal madlub an takuna khaifan rajian, fal khawfu yahmiluka ala taubat min adz-dzambi war raja yutmi'uka fil qabul. Berarti katanya Syekh Asar-Rubi begini, orang yang melakukan dosa itu harus ada rasa takut yang kemudian mengantarkan dirinya untuk bertaubat. Tetapi di dalam hatinya juga ada roja, ada optimisme, ada harapan besar bahwa Allah yakin mengampuni dosa. Sehingga berimbang, gak terlalu takut, artinya punya harapan untuk diterima tobatnya. Tapi di sisi lain takut yang mengantarkan dirinya untuk bertaubat. Takut disiksa oleh Allah, dia bertaubat. Karena begini Bapak Ibu, kemarin itu ada orang yang bertanya kepada kami, Ustadz, ini saya punya teman, gimana caranya mengingatkan? Ya saya bilang, saya juga punya teman, yang dimaksud ibu apa? Gitu. Saya punya teman Ustadz, dia itu pernah berbuat dosa, saking takutnya berbuat dosa sampai gak keluar dari rumahnya sama sekali. Takut matinya nanti oleh Allah disiksa begitu. Itu ya keliru sikap begitu itu. Keluar rumah untuk pengajian itu diperintah oleh Allah. Itu jangan sampai gak keluar sama sekali. Maksudnya gak keluar itu kalau gak penting, gak bermanfaat. Hidup itu terpenting, yang terpenting manfaat. Gitu, berkualitas. Begitu Bapak Ibu. Itu namanya ketakutan yang tidak punya dasar. Jadi ar-roja,
Roja itu artinya harapan bahwa taubatnya diterima. Lalu khauf, rasa takut yang mendorong dirinya untuk bertaubat. Jadi kedua-duanya ada di hati kita. Begitu. Baik, ini saya jawab pertanyaan. Ya baik, terima kasih Setiasi ya. Semoga sehat, terima kasih matur nuwun doanya ya. Kalau nggak kenal Tuhan, mana bisa mati pulang ke Tuhan bro. Oh iya. Ini ada aja kalari nyangsang itu mana Pak. Ya Allah jadikan lagi siap ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit. Fa inna man arafa rabbahu bil lutfi wal fadli wal imtinan istasghara fi jambi karamihi as-saghair wal kabair wal adl wal fadl. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah kenal bahwa Allah Subhanahu wa taala, kenal Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya, mengampuni semua dosa-dosanya. Insya Allah dengan rasa optimis apa-apa yang telah lalu akan dimudahkan pengampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala asal bertaubat kembali kepada Allah. Begitu nggih? Bonus. Tambah bonus nggih. Tambah bonus yaitu kaidah tentang ini. Kemarin ada pertanyaan juga nggih. Menjamak sholat karena sakit niku, saya ulangi lagi. Kemarin ada yang bertanya, Ustaz, bolehkah ketika sakit menjamak sholatnya? Kalau sakitnya memang parah, itu boleh menjamak. Bagaimana kriteria parah niki? Kemarin pertanyaannya yang online niki dan offline ada yang bertanya, Ustaz, bolehkah sakit menjamak sholat? Hadisnya riwayat Imam Muslim. Iya, hadisnya riwayat Imam Muslim bahwa Nabi itu menjamak sholat min ghairi khaufin wala matorin. Nabi menjamak bukan karena hujan, bukan karena peperangan. Dalam satu riwayat min ghairi khaufin wala safarin. Nabi pernah menjamak duhur dan asar, maghrib dan isya, bukan karena perjalanan dan juga bukan karena peperangan. Nah, oleh para ulama ini dijadikan dalil bahwasanya boleh menjamak. Ini di kitab Al-Mawsu'ah ini jawazul jam'i lil marid, bagi pasien yang sakit parah tak memungkinkan sholat di masing-masing waktunya, boleh menjamak. Nah, ini hadisnya riwayat Imam Muslim ya, dan lain-lain meriwayatkan hadis tentang Nabi pernah menjamak bukan karena apa? Bukan karena perjalanan, juga bukan karena perang. Nah, terus Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kriterianya gimana? Niki kriterianya. Wal marad al mubih lil jam'i indal hanabilah huwa ma yalhaqu bihi bi ta'diyati kulli salatin fi waqtiha masyaqqatun wa dha'fun. Penyakit yang memungkinkan, yang memperkenankan boleh menjamak sholat ya, adalah penyakit yang jika sholatnya dilakukan di masing-masing waktu itu kesulitan, karena ada kesulitan sakit yang parah. Contohnya nopo? Contohnya orang yang sedang operasi sesar. Nggih. Orang yang sedang operasi sesar, orang melahirkan, itu kalau disuruh sholat misalnya, tapi orang melahirkan itu yang sudah selesai melahirkan maksudnya ya, itu sudah nggak sholat karena apa nih? Nifas. Tapi proses melahirkan itu kan belum melahirkan. Orang yang sesar itu kan belum melahirkan. Misalnya nih, misalnya jadwal operasi jam 2 siang. Waktu dohornya sudah buka 5. Buka 5 kak metu-metu, katanya dokter ini harus operasi.
Mau nggak mau dohur sama asarnya dijama gitu. Karena nanti ketika operasi nih, proses mau operasi jam 2, tetek bengeknya makan waktu 40 menit, akhirnya masuk waktu asar. Gimana sudahlah duhur sekaligus dijamak dengan itu salah satu contoh. Contoh yang lain yang orang yang mungkin masuk mau operasi yang membutuhkan pembiusan sampai 4 jam. Itu mau nggak mau sholatnya butuh dijamak. Padahal bukan perjalanan. Boleh itu, boleh gitu. Dan dalilnya apa? Hadis Sahih Muslim dan kiasnya para ulama. Sampun nggih? Sampun. Sehat? Ibu-ibu sehat? Ibu-ibu punya pertanyaan? Punya Pak Ustaz. Nopo pertanyaan nih, monggo. Kita itu diwajibkan amar ma'ruf nahi munkar nih. Nggih. Nanti kalau seandainya kita tidak bisa beramar ma'ruf, gimana? Seandainya kita tidak bisa nahi munkar. Nggih. Contohnya seandainya ini di masjid orang pengajian bicara terus kita itu terganggu lah teman yang lainnya. Kita tapi tidak bisa beramar munkar. Tidak bisa berbuat apa-apa nggih. Gimana Pak Ustaz? Oh nggih. Yang sudah tidak mampu kita lakukan berarti Allah tidak menuntut gitu. Karena di dalam hadisnya itu ada 3 tahapan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, contoh ibu melihat ada orang waktu pengajian bicara sendiri dan terganggu, maka falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah, maka tumbangkanlah dengan tangan kalian. Berarti ditempel, tapi lain nempeleng lah tadi tukaran. Ya, yang enggak maksudnya dengan kemampuan. Kalau enggak mampu, fabilisani, dengan ucapan. Enggak mampu, fabiqalbi, dengan ingkar di hati. Gitu. Maka tahapannya adalah pertama jika mampu dengan kekuatan, jika tidak mampu dengan ucapan. Jika masih belum mampu maka dengan ingkar di hati. Wadzalika at'aful iman. Ingkar di hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Tapi setidaknya sudah ingkar di hatinya. Ya memang bukan hanya bicara waktu pengajian, Bu. Ibu itu Bu Haji ini pernah nanya ke saya, Ustaz, gimana caranya mengingatkan jamaah yang ketika pengajian subuh, waktu matahari baru terbit sudah sholat subuh. Padahal sholatnya itu lebih banyak para ulama menghukumi tidak sah karena sholatnya bersamaan dengan terbitnya matahari. Lah yang ingatkan begitu jangan panjenengan. Sebaiknya dia gak jadi tukaran. Gimana caranya? Caranya sampaikan ke Ustadz pertanyaan. Ustadz tanya bagaimana hukumnya sholat ketika matahari terbit. Langsung saya ngomong haram, sholatnya gak sah. Itu sehingga yang dibenci nanti bukannya ibu-ibu, saya nanti yang kena gitu. Saya wes yang nanggung gak popo. Karena ada tempo hari itu ibu-ibu pengajian, jadi waktu terbit matahari langsung sholat suruh, padahal itu waktu tahrim. Nggih. Dan setelah selesai pengajian, wong ngeporik mulai disik. Ya nggak apa-apa lah gitu ya. Ya itu resiko. Tapi Nabi memang melarang kok. Gimana mau disamakan enggak? Nah, maka disuruh nunggu sampai 20 menit gitu. Tahu Pak? Pertanyaannya tahu Pak? Tanya tahu betul? Hah? Oh iya, Pak Mulai. Nah, gini Ustaz. Ada perilaku orang itu ya memang sebelumnya itu orangnya tuh alim, bahkan hafal Quran apa itu ya. Tapi Hafal Quran itu belum tentu alim. Ya pokoknya apa itu? Wong alim itu orang yang ngerti ilmu. Hafal Quran belum tentu ngerti. Tapi dan perilakunya itu maaf seperti orang gila.
Seperti orang gila, ya. Tapi malah dengan yang lain itu malah dianggap diwalikan gitu. Oh, Padahal diwalikan. perbuatannya itu sudah ya Kayak orang gendeng. Iya kalau itu. Kadang-kadang mengambil buahnya orang, minta merokok, minta apa, gitu. Tapi malah yang nggak ngerti itu bukannya nggak ngerti, ya malah dianggap wali itu wali. Oh gitu ya. Gimana tanggapan seperti ini? Sambut. Ampun, Ustaz. Aja ya. Jadi gini. Pokok setiap perbuatan yang melanggar syariat itu tidak benar. Siapapun yang melakukan. Misalnya, panjenengan menskenario Pak Huda kaya wong gendeng. Jalan ana wong dijaluk rokoke, jaluk duite ya. Motore wong dikemposi jadi. Anu itu jangan itu wali. Enggak benar. Enggak ada wali yang gembosi sepedane wong gitu ya. Iya, masa wali kayak gitu ya. Ustaz, itu wali Ustaz. Biasa dia nakal-nakal Ustaz, dia wali ya. Nakal kok wali. Ya. Gitu kan? Gitu. Jadi tidak ada kewalian yang diberikan kepada seorang hamba. Hamba yang dikatakan wali ternyata melanggar syariat. Tidak boleh. Gitu. Tapi kita tidak boleh meremeh. Nah, itu aja. Ya memang repot itu meremehkan. Tidak meremehkan orang itu berat loh Pak. Iya itu. Gak meremehkan orang itu, gak meremehkan hamba itu berat. Ayo sampean angen-angen di hatinya ibu-ibu, di hatinya ibu-ibu, di hatinya bapak-bapak itu. Berapa kali hatinya saya dan panjenengan ngeremehin wong? Wah, balik-balik. Ketok arek enom ae lho, orang yang tua itu ngremehno. Arek enom ketok wong tua ngremehno. Jadi kalau orang tua katanya Imam Ghazali, orang usianya lebih tua, itu kecenderungannya meremehkan karena senioritas, karena merasa lebih. Arek kapan ibu? Wah, itu kan itu bukan hanya ngremehno itu, takabur dengan omong. Arek kapan ibu? Keminter. Nah, itu. Lek gak diomong no, kalau gak diomongkan namanya ujub. Tapi kalau sampai muncul omongan itu namanya takabur dan istighfar. Padahal kita itu sering begitu. Ya Allah, ya Allah. Maka kita perbanyak istighfar kepada Allah. Ya Allah, kok saya ngeremehkan tukang becak ya Allah. Ya Allah, saya kok ngeremehkan wali kota ya Allah. Ya Allah, saya kok ngeremehkan presiden ya Allah. Ya Allah, saya kok ngeremehkan ustadz ya Allah. Saya kok ngeremehkan tukang jualan jamu ya Allah. Ya itu yang tahu hati begitu itu hatinya diri kita masing-masing. Dan yang merasa begitu itu berarti hatinya masih hidup. Yang nggak merasa begitu hatinya sudah mati. Ya, itu kan? Jangan-jangan kita ini sudah terlalu sering sampai nggak merasa. Na'udzubillah. Jadi ciri-cirinya orang hatinya masih hidup, katanya Syekh As-Sarnubi, kalau meremehkan orang, ya, meremehkan orang lain, dia tidak merasa dia meremehkan. Gitu. Kalau sudah tak merasa, itu sudah terhijab hatinya. Jadi yang dihijab bukan amal solehnya, tapi hatinya dipatri sama Allah. Ditutup. Ketutupan. Dan itu lebih membahayakan. Gitu Pak. Nah intinya kalau saya ditanya bab yang panjenengan tanya tadi itu, ada orang diwalikan tapi kelakuannya nyolong, misal memang nyolong ya, sampean kudu tahu sungguhan loh. Kalau nggak tahu sungguhan sampean ngomong gitu, itu fitnah. Kudu minta sepura nang wongi. Lho nggih lho. Hati-hati lho nggih. Kalau ada orang dikatakan, "Oh ini wali Ustaz." Tapi dia nyolong. Sampean ketok sendiri, tahu sendiri apa katanya orang? Kalau katanya orang berarti fitnah. Kudu tahu sendiri.
Maka hati-hati, takutnya sampean itu gara-gara drop YouTube sampean komentar itu. Jangan-jangan sampean tuh lihat YouTube itu. Iya, lihat YouTube ya. Wah, sampean jauh sepuro itu nang wonge. Ini namanya ngaji gawa dosa nanti. Maka kalau kita tidak tahu sendiri, orang itu mencuri, kok diklaim mencuri, fitnah apa badan? Loh fitnah, dosanya apa? Al fitnah tu asyaddu minal qatl. Maka jangan mudah ngomentari orang, apalagi di YouTube ataupun di TikTok ataupun di media sosial. Kalau kita nggak tahu sendiri, jatuhnya adalah dosa. Aduh ya apa Ustaz, jauh sepuluh nang wonge. Iya, jauh sepuluh nang wonge. Golek ana wonge dendi. Lah iki lah namanya busur memanah ke diri kita sendiri Pak. Artinya begini Pak. Kalau memang itu diwalikan tapi kok melanggar syariat, berarti itu bukan, tidak ada wali melanggar syariat itu. Tidak ada. Cuma Pak Muda ini berpotensi itu keliru juga pada akhirnya. Kenapa? Potensinya kalau kita tidak tahu sendiri kalau itu nyolong, itu jatuhnya dosa maneh gitu. Oh nggak tahu kok, nggak tahu. Dendi apa buktinya kalau dia nyolong? Katanya YouTube loh. Kok katanya YouTube? Kudu tahu sendiri. Kalau orang berbuat menyatakan orang itu telah melanggar dengan bukti foto dan kemudian bukti video, nanti akan kacau dunia. Kenapa? Apalagi sekarang ada teknologi AI. Teknologi AI. Coba jangan lihat TikTok, YouTube itu. Waduh, tingkat AI-nya tinggi itu. Saya kemarin tertipu. Telah ditemukan hewan raksasa, yaitu burung Garuda sebesar etek. Jadi orang-orang asli itu megang burung Garuda lebih besar dari etek, etek. Ya Allah, persis burung Garuda. Katanya santri-santri di rumah, waduh, kok hebat ya AI itu Ustaz. Coba perhatikan itu. Alah iya ya, iya di mana ada burung Garuda sebesar etrap di gowo itu, lah mati orang yang bawa itu. Dipangan kalau burung Garuda itu. Iya toh? Maka hati-hati Bu nggih, tidak boleh menjustifikasi apapun melalui media. Tapi kalau tanya hukumnya, Ustaz ada orang yang diwalikan di YouTube banyak beredar, tapi dia kelakuannya begini begitu. Memang nyata, memang betul begitu. Asalkan memang betul, bukan editing, bukan itu, bukan wali. Kenapa? Wali itu tidak melanggar syariat. Kalau wali ada yang melanggar syariat, berarti bukan wali, tapi wali murid. Atau wali apa? Wali-walian. Wali-wali daya. Tapi yang saya tanyakan tadi itu di daerah saya dulu itu ada orang itu selalu pakai ketu ini Pak. Pakai ketu mana? Pakai ketu itu topi putih kalau putih. Terus? Itu apa itu biasanya itu seakan-akan berdakwah gitu Ustaz. Ya baca Qur'annya jelas sekali, benar gitu, dakwah. Tapi dia tuh lewat itu ada mangga matang diambil, ada orang terus minta apa? Rokok atau minta apa gitu. Terus kalau bilang, itu wali gitu. Oh, mana? Tapi kan kebetulan juga ada di YouTube, saya juga tahu ada. Tapi benar-benar ya itu Ustaz, apa tuh buka aurat itu memang. Kalau nyurinya saya nggak tahu. Oh iya. Buka aurat tadi kakiannya. Oke, baiklah, saya terangkan ya, terangkan lagi. Kalau sampai minta kalau apa? Tapi kalau nyuri nggak Bu? Nggak boleh. Gitu. Nyuri pun kalau yang dicuri sudah ikhlas ya berarti sudah selesai. Tapi kan tidak tahu ikhlasan tidak ya. Pokoknya kalau mencuri ya nggak benar. Intinya wali itu tidak bisa dikatakan wali kalau melanggar syariat. Syariat itu pedoman utamanya. Tidak boleh hanya pakai klaim, mengklaim oh itu wali. Yang tahu wali itu hanya sesama wali. Atau setidaknya ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Istiqomah. Apalagi orangnya baik, orangnya sabar. Kalau ketemu senyum. Kalau ketemu kok merengut, bukan wali.
Itu bukan paling wali murid itu. Bayar SPP lambat merengut. Nggak pernah sholat ya, Pak? Hah? Nggak pernah sholat ya? Ya kalau nggak pernah sholat ya berarti dosa. Ya itu ya gitu. Kalau nggak pernah sholat itu dosa. Begitu. Tapi kita tidak boleh menghakimi orang lain karena perbuatan yang itu hubungannya dengan Allah. Kecuali kriminal. Orang nggak sholat membunuh orang. Nah, membunuhnya yang masalah. Kita wajib melakukan kalau dalam hukum Islam berarti ditakzir atau dihad gitu. Jadi kalau nggak sholat ya nggak ada wali nggak sholat. Namanya wali kok nggak sholat. Berarti walian ini. Wali murid. Ya. Seperti itu, Pak. Jelas ya? Rencananya saya mau ngaji sebentar, malah tadi jam setengah gitu. Saya nggak pati enak awak saya, nggak pati enak badan saya. Capean gitu ya. Baik, semoga bermanfaat ya. Ya. Iyalah, limit si Sukaya saya tahu ya. Yang nanti dibetulin. Betul. Sudah betul. Tadi ini ada jamaah yang minta penjelasan. Allah itu merahasiakan 4 perkara di dalam 4 perkara. Aslinya 3 coba oleh para ulama ditambah di kitab Ihya niki. Ya. Allah merahasiakan atau Allah itu menutup 4 perkara di dalam atau 3 perkara di dalam 3. Yang pertama adalah khobba'a salasan. Jadi kalimatnya itu khobba'a. Allah itu menyembunyikan 4 perkara di dalam 4 perkara. Yang pertama itu adalah Allah menyembunyikan ghadab murkanya. Ghadabahu fi ma'asihi. Allah menyembunyikan kemurkaannya di dalam kemaksiatannya. Fala tahqiranna syai'an minha. Maka jangan sekali-kali meremehkan maksiat. Lalu Allah juga menyembunyikan pahalanya ataupun rahmatnya di dalam perbuatan amal soleh. Maka jangan meremehkan sekecil apapun amal soleh. Ya. Lalu jangan sekali-kali meremehkan hambanya, yaitu hambanya Allah. La'allahu waliyun min awliyati. Jangan-jangan yang kita remehkan itu adalah kekasih Allah. Begitu. Dan yang keempat, Allah itu menyembunyikan pengkabulan doa. Maka jangan meremehkan berdoa. Jangan-jangan panjenengan ambil duduk-duduk doanya dikabul. Jadi 4 itu sudah ya. Ya. 4 perkara. Baik, semuanya yang hadir dalam pengajian ini semoga sehat walafiat, panjang umur barokah, dimudahkan rezekinya. Yang ngaji online mulai dari Kalimantan, dari NTT, Sulawesi, NTB, Papua, Malaysia, semuanya, Jember, Ciamis, Cianjur, Jakarta, semuanya yang hadir di online, semoga diberikan kemudahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.